Ada yang pameran, ada yang online. Nah ini ya, entitasnya bagaimana. Anda jualannya hanya di satu marketplace atau beberapa marketplace. Atau Anda cuma kalau biasa seneng pameran, cuma pamerannya setahun sekali misalkan gitu. Nah ini berpengaruh juga ya, jadi berpengaruh. Jadi kalau usaha saya sendiri itu 100% itu online ya, saya turun online semua. Jadi saya memperbanyak iklan di beberapa marketplace internasional. Nah ini intensitas promosi. Kemudian bagaimana website Anda ya di situ. Terus bagaimana dengan kalau ada pameran-pameran dan lain sebagainya. Ini intensitas promosi berpengaruh ya. Makin sering berpromosi, Anda juga akan makin mendapatkan akses dari buyer itu. Service. Nah, servis yang baik. Loh Pak, kita belum jualan kok servis. Servis yang baik itu adalah, salah satunya adalah bagaimana kita merespon. Kalau kita masih belum dapat order, tentu ada komunikasi bisnis. Nah itu kecepatan respon, ini penting sekali. Ya, jangan sampai ada customer, saya tertarik produk Anda. Tolong kirim quotation. Itu Anda jawabnya 1 minggu. Nah ini customer sudah nggak percaya. Berarti Anda sudah dianggap bukan reliable supplier bukan supplier yang handal lagi. Nah ini yang harus Anda perhatikan. Jadi Anda benar-benar siapkan. Ini service. Kemudian sampai mau staffing. Anda foto barangnya Anda kirim. Bagaimana kita mengatur di kontainer itu kita kasih corrugated paper, kita kasih Nordic untuk pelembab kontainer dan sebagainya. Ini juga termasuk dari service ya. Diajak komunikasi enak, termasuk juga dikomplain ya. Dikomplain kita jawab enak, kita minta maaf dan sebagainya. Nanti kita ada strategi bagaimana menghadapi komplain ya. Nah, ini servis yang baik. Jangan sampai ya ketika ada dikomplain terus Anda nggak jawab. Anda terima payment cash in advance. Habis terima payment dikirim dihubungi nggak bisa. Ini adem panas customer ya kan. Ini kita bayangkan aja diri Anda sendiri ya. Misalkan Anda beli online ya, yang tidak melalui escrow atau rekening bersama. Begitu Anda transfer, penjual Anda nggak bisa dihubungi bagaimana. Nah ini apalagi ini transaksi ekspor yang melibatkan orang banyak dan juga dana yang banyak. Jadi kalau Anda servisnya kurang bagus, ini juga akan bermasalah. Ya, nah ini adalah yang internal. Ya, nah ini bisa Anda lakukan. Ini Anda ketahui, dipahami, dan nanti ada praktekkan bagaimana kita cara menjawab yang cepat. Nah, insya Allah nanti akan kita kasih panduannya ya. Quotation itu bagaimana, melakukan penawaran itu bagaimana, mana yang efektif, komunikasi bisnis yang bagaimana. Itu nanti insya Allah akan kita share untuk sesi yang selanjutnya. Nah, untuk yang eksternal itu adalah karena pihak luar. Ya, pihak luar itu bisa jadi government dan lain sebagainya, seperti tarif dan non tarif ini berpengaruh ya. Ini sudah bukan internal perusahaan kita lagi. Di negara tersebut, wah tarifnya mahal ya. Sehingga kita kalah bersaing. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia sudah banyak melakukan kemitraan, mitra bisnis strategi dengan beberapa negara bilateral maupun multilateral yang kita sebut namanya FTA. Nanti akan kita sampaikan juga ya, di mana salah satunya adalah kita meliberalisasikan tarif. Tarif itu bisa dikurangi ataupun bisa nol, sehingga kita bisa masuk ke negara tersebut dengan yang murah. Customer mereka bisa mendapatkan biaya masuk nol, akhirnya kita bisa jualan di negara tersebut. Itu juga termasuk daya saing ekspor. Seperti Amerika kemarin membuat statement GSP Indonesia akan dicabut. Nah, di sini kita berat ya kalau dicabut. Kenapa? Karena selama ini dengan GSP Form E itu adalah bantuan dari negara-negara maju ke negara berkembang agar bisa masuk ke negara tersebut barang-barangnya dengan biaya masuk yang murah.
dan bisa jadi 0%. Nah, itu akhirnya kita bisa masuk di negara tersebut dengan baik. Nah, kalau itu dicabut, berarti impor mereka itu akan mengeluarkan tambahan kos biaya masuk yang relatif tinggi. Ya, ini terkait tarif ya. Nanti akan kita jelaskan terkait dengan tarif FTA dan perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian ada lagi pengaruh ekonomi global. Ya, ekonomi global. Misalkan suatu negara Anda ekspor, ternyata negara tujuan itu mengalami masalah secara ekonomi, di mana mata uang mereka anjlok, ini juga akan berpengaruh juga ya di situ. Nah, sekarang yang terjadi ya terkait dengan COVID-19. Ya, ini juga mempengaruhi daya saing ekspor kita. Ya, kita semua tahu, jadi semua akan mengalami penurunan semua. Negara tujuan ekspor juga masalah, negara eksportir juga bermasalah karena ini pandemi. Ya, COVID-19 di sini. Nah, ini faktor-faktor eksternal. Nah, tetapi kita pertama adalah fokus dulu kepada faktor internal. Nah, ya, semoga Anda bisa pahami di sini ya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana faktor yang mempengaruhi terhadap transaksi ekspor impor ini? Kenapa kok mereka senang ekspor impor? Selain ada supply dan demand, ada supply dan demand itu tentu ada penyebabnya. Ya, faktor-faktornya ini salah satunya yang mempengaruhi adalah satu, cost and profit, biaya dan hasilnya. Ya, biaya dan hasilnya. Jadi yang dimaksud cost and profit ini pihak importir sana itu tidak bisa membuat. Kalaupun bisa membuat, dia mempunyai biaya yang mahal. Ya, biaya yang mahal, produksinya mahal. Nah, oleh karena itu dia melakukan pembelian dari luar negeri. Nah, di luar negeri eksportirnya juga begitu. Dia bisa memproduksi dengan biaya murah, tapi dengan dijual juga dengan harga yang baik. Nah, di sini ya. Jadi imbang. Jadi ekspor dan impor itu sesuatu yang wajar sebetulnya, karena bisa jadi seperti Indonesia ini ya. Ini juga karena yang terbesar itu adalah bahan penolong. Artinya banyak yang bahan material dari luar negeri yang untuk produksi di sini. Kenapa? Di sini kita belum bisa buat. Kalaupun bisa buat, itu cost-nya juga tinggi. Nah, ini juga harus diperhatikan juga. Nah, kedepannya sih diharapkan itu kita bisa menghandle semuanya. Artinya kita bisa atur biaya produksinya, materialnya, sehingga semua barang itu bisa masuk. Artinya barang yang di Indonesia itu bisa kita manfaatkan tanpa harus impor. Nah, ini ya cost and profit. Yang kedua adalah terkait dengan government policy. Nah, government policy ini Nah, ini salah ya. Karena ini melibatkan dua negara dan mungkin juga melibatkan dengan beberapa negara, tentu itu mempunyai banyak perbedaan di dalam hukum dagangnya. Nah, ini harus dipahami semua. Di Indonesia sendiri ya, kalau kita mau ekspor, kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Sebagaimana juga kalau barang kita masuk di sana, diimpor, importer juga harus mengetahui aturan apa supaya barang itu diimpor. Nah, di sini nanti ini antara eksportir dan importer itu sama-sama kerjasama. Walaupun Anda sudah mendapatkan pembayaran 100% ya dari customer, tapi usahakan barangnya juga bisa masuk ke negara tersebut ya. Jangan sampai ada persyaratan yang terlewatkan. Contoh, misalkan komoditi tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, di mana banyak harus menggunakan salah satunya adalah fumigasi dan dikarantina. Ini kalau kita lolos kelupaan, ya, kelupaan misalkan itu, tanpa menyampaikan sertifikat phytosanitary certificate di luar negeri,
customer-nya nggak bisa masukkan barang. Ya, bisa jadi dengan cara yang lain. Ya, ini yang tentu akan additional cost bagi mereka. Ya, ini sama-sama. Saya pun ketika kirim barang itu kita pantau sampai mereka datang, barang datang kargo sampai muat. Kadang-kadang mereka foto juga, terus memberikan respon. Ya, Hindra, I'm happy with your coffee. Nah, kalau udah bilang begitu, ya insya Allah order lagi. Ya dah. Itu. Jadi ini kita pantau. Jangan sampai kita tanya sampai di mana, apakah sudah clearance dan sebagainya. Yang waktu pengalaman saya ekspor kopi ke Rusia itu kan 2 kali shipment. 10 kilo, 10 kilo. Ya, yang saya ceritakan itu. Shipment pertama lancar. Shipment kedua yang 10 kilo itu customer saya dipanggil sama bea cukai sana. Dia bingung, Hindra saya kok dipanggil? Wah, saya nggak tahu. Coba datang aja ke sana. Itu tahun 2013-an. Nah, 2014 ya, saya lupa. Nah, besoknya kita update lagi. Bagaimana, Mister? Setelah datang dari custom, ya mereka cuma tanya saja, kenapa kok beli kopi banyak? Ya, padahal cuma 10 kilo ya. Jadi itu, karena memang waktu itu Rusia belum banyak mengenal kopi ya. Dan sekarang Rusia termasuk pasar kopi kita ya, dan Eropa Timur. Nah, di situ ya, artinya kita pantau itu barang sampai datang. Nah, ini government policy. Jadi kita harus saling mengetahui ya. Di Indonesia sudah menyadapkan, Kementerian Perdagangan sudah menyiapkan beberapa website yang terkait dengan syarat-syarat untuk masuk di negara tujuan ekspor. Nah, itu nanti ya, nanti kita sampaikan. Yang ketiga, karakter. Karakter internasional ya, baik buyer maupun negara tersebut. Karakter. Nah, di sini ya. Jadi kita harus pahami juga ya. Jadi saya kalau begitu mendapatkan inquiry dari negara tertentu gitu, saya akan langsung cari di Google tentang kondisi negara tersebut. Supaya ngomongnya sama-sama enak dan kita memahami karakternya ini. Ya. Contoh aja itu kalau dengan orang luar negeri itu kadang-kadang dia nggak mau ngomongnya diulang-ulang ya. Jadi rework. Jadi kalau mereka sudah ngomong satu udah jangan diulang lagi ya. Nah, kita kadang-kadang minta ngulang lagi. Nah, saya dulu awal-awal juga begitu. Kan sudah saya bicarakan itu. Jadi, waduh apa ya tadi ya. Nah, itu ya. Jadi kita harus fokus ya. Jadi ini karakter internasional harus ini perbedaan bahasa dan sebagainya. Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris. Insya Allah nanti akan saya share ya. Kisah sukses teman kita yang kami bantu juga itu untuk bisa ekspor, nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya bisa bahasa Inggris ya. Jadi itu bukan sesuatu yang menghambat Anda ya. Tapi kalau lancar bahasa Inggrisnya enak gitu ya. Saya sendiri nggak begitu lancar bahasa Inggris saya ya. Cuma saya itu pede aja ya. Saya nggak ngerti ya pakai Google ya, Google Translator itu. Well done. Jadi biasa saja. Jadi ini yang harus Anda pahami, karakter ini ya. Jadi pahami. Jangan Anda, aduh saya nggak bisa bahasa Inggris, aduh saya nggak bisa internet, saya nggak di email. Nah, ini Anda mau internasional ya. Internasional ini apa komunikasi paling murah? Ya email, messenger, dan itu. Mau telepon-teleponan yang pakai telepon kantor yang biasa, ya sebentar saja habis. Nah di sini, ini karakter internasional. Mereka menggunakan messenger apa? Saya dulu waktu dengan orang Jerman, saya nggak tahu yang namanya Viber. Tahu saya itu ya cuma zaman dulu mulai BlackBerry, Skype, gitu, terus WhatsApp, ya, WA gitu. Nah dia datang ngomong Viber, saya itu sampai mencari terjemahannya Viber, saya nggak tahu Viber. Ternyata Viber itu messenger juga. Tapi sekarang rata-rata sudah menggunakan WhatsApp ya, WA ya. Nah ini ya, ini karakter internasional yang mempengaruhi faktor-faktor kita semua melakukan ekspor. Nah, saya kira untuk sementara cukup dulu, jangan terlalu panjang-panjang. Nanti ini kita akan bahas lagi yang akan lebih detail lagi. Ikuti saluran saya di Hindrasu Channel ini. Insya Allah saya akan berbagi ya belak-belakan terkait dengan ekspor. Ini harus step by step dan Anda sabar untuk menunggu upload kita.
Karena saya pribadi ini masih banyak harus perbaikan-perbaikan, khususnya di dalam penyampaian kepada Anda melalui saluran ini. Demikian dari saya, salam ekspor. Tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.